Halo, perkenalkan nama saya Firdaus Johanta Tarigan. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 28920505046, semester 3, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen SDM 1 dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Materi yang ingin saya bawakan hari ini adalah aspek-aspek manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang tertentu. Fungsi sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang perusahaan lebih kompetitif. Alat yang digunakan untuk menunjang manajemen SDM dikenal dengan 5M, yaitu Man, Money, Materials, Machines, dan Markets. Yang pertama, Man atau sumber daya manusia sendiri. Dalam unsur manajemen ini, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Yang kedua, money atau uang merupakan salah satu unsur tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Yang ketiga, materials. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Oleh karena itu, material juga dianggap sebagai salah satu unsur manajemen untuk mencapai tujuan. Lanjut yang keempat, mesin. Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin sebagaimana pada masa lalu sebelum revolusi industri terjadi. Bahkan sebaliknya, mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia. Yang kelima, market atau pasar. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Tujuan manajemen SDM yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha dan meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi atau usaha. Secara operasional dapat diamati untuk meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi tingkat absensi, mengurangi tingkat perputaran kerja, atau meningkatkan loyalitas pegawai pada organisasi. Fungsi manajemen SDM sebagai fungsi operasional. Yang pertama, pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa kini maupun masa depan. Yang ketiga, kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung atau tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Yang keempat, pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang kelima, pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Keenam, disiplinan. Fungsi SDM ini merupakan yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik, sulit terwujud tujuan yang maksimal. Yang ketujuh, pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab lainnya.
Pelepasan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP. Teori motivasi manajemen SDM. Menurut Lutas tahun 1992, istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti menggerakkan atau to move. Motivasi adalah proses yang menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan. Motivasi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena perilaku seseorang didorong oleh lebih dari satu motif sekaligus. 3 elemen utama definisi motivasi. 1. Arahan. Kita harus mempertimbangkan kualitas serta intensitas upaya secara bersamaan. Intensitas yang tinggi sepertinya tidak akan menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan kecuali dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Yang kedua, intensitas. Ini adalah elemen paling banyak mendapat perhatian ketika kita membicarakan tentang motivasi, karena berhubungan dengan beberapa giat seseorang berusaha. 3. Ketekunan. Ukuran mengenai beberapa lama seseorang mempertahankan usahanya. Prestasi kerja sama dengan motivasi kemampuan. Bila motivasi kerja rendah, maka prestasi kerja akan rendah, meskipun kemampuan ada dan baik serta memiliki peluang. Motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja bersama demi tercapainya tujuan bersama ini terdapat 2 macam. 1. Motivasi finansial. Dorongan yaitu yang dilakukan. Yang kedua, motivasi non-finansial, yaitu dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial, akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusia, dan lain sebagainya. Teori motivasi dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu teori kepuasan atau konten teori dan teori proses atau proses teori. Teori ini dikenal dengan nama konsep higien, yang mana cakupannya adalah 1. Isi pekerjaan. Hal ini berkaitan langsung dengan sifat-sifat dari suatu pekerjaan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Yang kedua, faktor higienis. Suatu motivasi yang dapat diwujudkan seperti hak gaji atau upah, kondisi kerja, kebijakan dan administrasi perusahaan, hubungan antar pribadi, kualitas supervisor. Integrasi manajemen SDM. Kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia secara rinci untuk 1. Meningkatkan loyalitas SDM terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan disiplin kerja. Yang ketiga, meningkatkan semangat dan kegairahan disiplin kerja. Keempat, meningkatkan rasa aman, bangga dengan ketenangan jiwa SDM dalam melakukan pekerjaan. Kepemimpinan dan gaya kepemimpinan SDM. Menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, menyatakan gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan merupakan pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan para pegawainya. Gaya pemimpin mewakili filsafat, keterampilan, dan sikap pemimpin. Gaya kepemimpinan yang baik untuk mengatur di dalam SDM adalah 1. Demokratis, 2. Visioner, 3. Multikultural, 4. Strategis, 5. Suportif, 6. Otokratis, 7. Transaksional. Baik, demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di dalam kesempatan lain. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.